namanya Bang Taufik tinggal di Batu Sari. Allahumma sholli Di sholatan Batunya Sari gitu ya, batunya namanya Sari gitu kamilatan aja. Satu kita baca dulu. salaman Walau mimpi sebuah ilusi, ala sayyidina kadang berisi pesan hujati atau sekedar hiburan duniawi, datang di saat tak mengerti, mengusir kesadaran pikiran manusiawi. Siapa yang berkuasa di situ? Di paragraf ini, bagi rekan-rekan semua zikir kolbi, sebenarnya dijelaskan bahwasanya manusia tidak pernah tahu kapan dia tertidur, kapan dia kapan dia bangun. Karena ketika seseorang tertidur di tempat yang jauh sekalipun tidak dibanguni orang, maka dia akan bangun dengan sendirinya. Yang jadi pertanyaan, siapa yang membangunkan dia? Ketika dia berusaha untuk tidur, tetap dengan segala macam keadaan dia mencoba untuk tidur, tetapi belum tentu dia bisa tertidur dengan tenang. Yang jadi pertanyaan, kapan dia tertidur? Artinya dia tidak pernah tahu kapan dia tertidur. Dia cuma meraba, jam segini saya mulai mau tidur. Walau mimpi sebuah ilusi, mimpi kita sebenarnya adalah banyak pesan ada di dalamnya. Mimpi itu tercipta beberapa faktor. Kemungkinan perjalanan waktu yang dulu atau yang pernah kita lakukan masih membekas di pikiran, atau pikiran kita yang sangat suntuk yang selalu berpengaruh untuk keadaan kita, itu juga bisa datang melalui mimpi, atau dengan keadaan-keadaan lain secara psikologis badan kita. Tetapi yang lebih mendasar, mimpi itu datang. Yang perlu dibahas di sini, adakah bisa seseorang mengatur seseorang untuk bermimpi sesuai dengan kehendaknya? Mungkin yang sering dipahami adalah ada kalanya yang sering dipakai oleh teman-teman, anak-anak muda atau orang manapun dia, bisa membuat orang lain bermimpi tentang kita, jatuh cinta kepada kita, atau bahkan bisa memasukkan seseorang ke dalam ruang yang penuh gelap sampai setelah dia bangun akan terjadi efek-efek dari mimpinya. Itu juga bisa. Makanya datang di saat tak mengerti. Sebab kalau kita mengerti, pengaruh negatif dari mimpi itu tidak akan pernah ada di dalam pikiran kita. Karena mimpi itu selalu mengusir kesadaran manusiawi. Yang jadi pertanyaan, sudahkah kita berkuasa di situ? Semestinya kita meminta kekuatan Allah untuk melindungi kita di saat tertidur. Sebab an-naumu ikhwatul maut. Tidur itu saudaranya mati. Selanjutnya, di paragraf kedua muncul lagi kata-kata, dilatasi ruang memaksa masuk, melalui celah saraf menusuk, mengendor saraf menyusun rusuk. Artinya apa? Seseorang yang akan mempengaruhi pikiran kita, dia masuk melalui saraf mata, kornea. Karena penyakit bisa datang dari mata, mungkin aja kayak virus corona kan bisa juga masuk dari mata katanya. Selanjutnya dia akan memasuki celah-celah sumsum, apakah itu rusuk atau apapun namanya, dia akan mengendorkan saraf untuk berpikir positif. Jadi mimpinya itu akan selalu terbayang-bayang, teringat-ingat di sarafnya. Yang membuat matanya itu terpejam, tapi ingatannya kepada mimpinya itu akan tetap ada. Mata terpejam, hati ruku. Lanjut di paragraf ketiga. Saraf mengingat saat sadar, perjalanan dilewati tanpa ikhtiar. Terkadang berlalu, tiada catatan. Pesan hilang, tiada persiapan. Adakah energi jiwa di sana? Artinya begini, bisa rekan-rekan praktekkan.
ketika kita takut untuk mimpi buruk, sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya pernah mengajarkan untuk tetap menjaga wudhu mau tidur sekalipun dia dalam hadas besar. Atau bagi rekan semua, tolong bacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Salawat, An-Nas, Al-Falak ditutup dengan Ayatul Kursi. Tetapi dikata wala ya'uduhu hibduhuma, diulang 3 kali dan kita coba meresapi hati kita lebih dalam. Insya Allah mimpi-mimpi buruk itu tidak akan pernah menguasai kita seutuhnya. Yang pada paragraf selanjutnya ada lagi susunan ingatan tersimpul memaksa, raga pasrah, takdir diterima, proses hidup dijalani seirama. Sudahkah bersahabat dengan roh? Pada dasarnya roh itu ada 4 unsur, 4 anasir. Maaf, ini saya lagi ada di kamar bikin video. Buat rekan-rekan semua, menjelaskan puisi ini terlalu banyak yang bertanya melalui handphonenya Bang Topik ya, orang Batu Sari. Batunya namanya Sari itu sebenarnya. Orangnya jelek sih nggak apa-apa, tapi baik, baper. Lanjut ke topik. Sebenarnya mimpi itu susah untuk dipahami, tapi gampang untuk dimengerti. Artinya, pada dasarnya memang secara logika susah untuk mengatur mimpi. Tetapi dalam pelajaran psikologi, sebenarnya mimpi itu bisa diatur. Bisa dimasuki, bisa dipengaruhi. Dan yang lebih mendasar, banyak mimpi yang berbekas kepada orang yang memimpikan itu. Apabila mimpinya terlalu senang, mungkin saat bangun dia nggak akan lupa. Atau mungkin saat terlalu buruk pun dia nggak akan lupa. Yang jadi masalah, banyak orang bermimpi tapi tidak ingat apa mimpinya. Artinya apa? Tidurnya terlalu ngambang. Selanjutnya, ketika seseorang merasa takut kepada mimpi-mimpi yang menyeramkan atau dia merasa mimpi itu adalah sebuah pesan, tetap kembalikan kepada Allah, sebab cuma Allah yang menjadi kuasa di dalamnya. Pertanyaan kedua, bagaimana seseorang mengatur mimpi kita? Melalui saraf dia menusuk. Artinya apa? Sebenarnya yang dia serang adalah psikologi saraf kita, menusuk memasuki bayang-bayang kita, memaksa naluri kita atau ruh kita untuk berkehendak, bertindak sesuai dengan keinginan dia. Cara pencegahan yang paling sederhana adalah mengambil wudhu, kemudian membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, serta selawat dihadiahkan kepada Rasul. Selanjutnya juga membaca ayat kursi, dikata wala ya'uduhu hibduhuma, diulang 3 kali. Kemudian mulailah tertidur seperti tidurnya Rasulullah. Silakan buka di vlog-vlog lain gimana Rasulullah tertidur. Yang kedua, saat seseorang terbangun, alangkah baiknya jangan langsung berdiri. Supaya mengingat kembali mimpi-mimpinya, adakah pesan-pesan hujati di dalamnya. Kemungkinan besar ada pesan yang akan diberikan alam bawah sadar Anda kepada Anda. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan, tapi dia tidak bisa berbicara dengan bahasa nyata. Cuma bisa datang berpesan melalui mimpi. Untuk mengendalikan itu, untuk memahami itu sederhana aja. Saat kita terbangun, berdoalah kepada Allah. Kemudian, coba mulai dengan zikir qalbi. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian bacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baru duduk. Setelah duduk, bacakan selawat lagi 3 kali. Usahakan minum air putih kalau ada yang dekat. Baru berdiri. Setelah berdiri, carilah minum air putih dulu. Minum, baru mengambil wudhu. Sholat subuh kalau dia tidur malam. Atau kalau tidur siang juga nggak apa-apa, cengok apakah sudah dapat waktu sholat. Kalau tidak, mencoba mendekatkan diri kepada Allah.
Itu sebenarnya keterangan di definisi puisi itu. Penjelasannya untuk sebahagian saja, tidak secara keseluruhan. Karena terlalu banyak pesan-pesan di dalamnya, tak mungkin saya jelaskan semuanya. Tapi kalau ada pertanyaan silakan chat langsung di bawah, kolom bawah, apa yang tidak dipahami. Artinya orang yang tidur sebenarnya adalah orang yang masuk ke alam bawah sadarnya, bukan yang mati, tapi mirip kepada yang mati. Sebab muka orang yang tidur adalah muka yang paling ikhlas. Muka orang yang tidur adalah gambaran ketika dia akan mengalami sakratul maut. Dan muka orang yang tidur adalah muka di mana dia tidak dibuat-buat manis, tidak